Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berupa surat edaran yang dipublis pada 31 Mei 2022. Jadi sebenarnya dari bulan Mei itu, Mei akhir ya, sudah muncul pemberitahuan ini. Namun ada beberapa Bapak Ibu atau pegawai yang mungkin belum tahu mengenai surat edaran ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu untuk surat edaran perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat atau lingkungan daerah. Nah, ini ditujukan pada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Nah, sebelumnya sudah saya baca dari poin-poin ini, namun ada yang lebih penting gitu ya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai status ASN khususnya guru honorer. Ini ada poin 5 dan poin 6 yang nanti saya akan sampaikan secara detail. Kita langsung aja masuk ke poin 5 ini dari surat edaran Kemenpan. Untuk poin 5, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Dari poin 5 ini hasil yang saya cermati dari poin 5 mengacu pada PP nomor 49 tahun 2018 bahwa diberlakukannya PP ini nomor 49 ini maka akan memberlakukan 5 tahun ke depan gitu ya dari berlakunya PP ini 2018, khususnya dalam pasal 99 sudah dijelaskan di PP ini gitu ya, ayat 1 itu nanti jatuh pada tanggal 28 November 2023 ya, 5 tahun ke depan, bahwa nantinya untuk instansi pemerintah, semua instansi pemerintahan itu hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu yang sudah honor lama kemudian tidak lulus-lulus, nanti akan ada, mungkin informasinya sudah banyak beredar gitu ya. Nah, ya, ini hanya memastikan bahwa acuan dasar hukumnya di sini, kemudian penegasan surat edaran dari Kemenpan juga sudah ada, salah satunya dari surat edaran ini, bahwa nantinya sebelum 2023 atau paling lambat 28 November 2023 di instansi pemerintahan itu ada dua jenis pegawai, PNS dan P3K. Berarti ini menunjukkan kesempatan besar bagi Bapak Ibu honorer yang sekarang terdaftar di database masing-masing kementerian atau non kementerian gitu ya. Ini sudah tercantum ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan poin 6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK subpoin A melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Dari poin 1 ini, pemerintah sudah mengeluarkan juknis, khususnya yang kemarin itu terakhir dari BKN ya kalau nggak salah, itu yang nomor 20 tahun 2022, bahwa sudah ada juknis yang dikeluarkan tentang pelaksanaan atau kriteria peserta untuk pengadaan seleksi ASN ya, baik itu CPNS, baik itu PNS atau P3K.
Nah, mungkin lebih lanjutnya nanti nunggu kabar berikutnya seperti apa, penjadwalan apanya lagi, termasuk dari Panselnas. Pansel udah lagi membahas masalah teknis ujian seleksi ASN ini ya. Ini yang dari poin A. Kemudian kita lanjut ke subpoin B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dari surat edaran atau peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, nah ini mengacu pada PP tersebut bahwa selama 5 tahun ke depan atau dari 2018 sampai ke 2023 itu sebenarnya tidak ada yang namanya perekrutan tenaga honorer, karena memang sudah tercantum pada PP nomor 49 tersebut. Jadi karena ada tujuan untuk menuntaskan tenaga honorer yang K1, K2 ya, khususnya K2 itu termasuk honorer yang mungkin dari 5 tahun ke belakang masa kerjanya itu ya, jadi harus dituntaskan dulu untuk perekrutan ASN ini di lingkungan pemerintahan. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya pembukaan untuk pegawai non ASN atau tenaga honorer yang baru gitu. Ini karena sudah tercantum pada PP nomor 49 tahun 2018. Itu poin penting dari subpoin B-nya itu ya. Kemudian yang subpoin C itu, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi isu yang kemarin mengenai tenaga honorer nantinya akan di-outsourcingkan itu salah besar ya, karena pada faktanya Kemenpan itu melalui surat ini khusus untuk outsourcing itu hanya tenaga alih daya, artinya tidak semua honorer akan di-outsourcingkan. Jadi misalnya seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau security itu merupakan yang nantinya akan menjadi tenaga outsourcing di tahun 2023. Nanti ada pihak ketiga yang akan menyalurkan kepegawaian yang bersangkutan tentang alih daya tersebut. Jadi kalau yang sifatnya sudah pegawai yang sudah di lingkungan kantor atau misalnya bagian administrasi atau guru, itu tidak ada yang namanya outsourcing karena ini sudah tercantum pada surat edaran ini dan mengacu pada PP nomor 49 tahun 2018 tadi. Nah seperti itu ya, karena memang banyak isunya tenaga honorer kedepannya akan di-outsourcingkan jika P3K ini tidak berhasil. Namun untuk P3K yang tidak berhasil atau tidak lolos di gelombang ketiga ini, nanti akan ada solusi dari pemerintah sendiri. Nah, kita lanjut ke poin D ini. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, untuk poin D ini yang menepis isu dari semua tenaga honorer akan di-outsourcingkan ya, kecuali alih daya ini akan disalurkan oleh pihak ketiga. Nah, ini penekanan pada semua guru honorer atau yang mungkin sudah menjadi pegawai administrasi sekolah atau administrasi kepegawaian lainnya yang bernaungan pada kementerian atau pemerintahan, itu nantinya ada solusi dari Pemda gitu ya, pemerintah daerah. Ini bisa jadi nanti menggunakan dana APBD atau bisa juga jika ada kebijakan lain nanti bisa menggunakan APBN.
Artinya di sini untuk Menpan dari PP nomor 49 tahun 2018 itu menekankan bahwa sebelum 28 November 2023 itu harus ada solusi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk yang tenaga honorer itu sekiranya kesejahteraannya diangkat semua gitu. Jadi seperti itu ya gambarannya untuk yang poin D ini. Jadi Bapak Ibu jangan cemas dulu, nanti akan ada solusi karena memang untuk yang ini sudah ada badan hukumnya yaitu PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian untuk yang poin E ini, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Nah, untuk yang masih keras mengangkat tenaga honorer di lingkungan pemerintahan ya, di rentan tahun 2018 sampai 2023, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu dari Menpan RB atau dari kepegawaian itu sendiri ya. Mungkin itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.